Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di LBM Pusat. Oke teman-teman, kawan-kawan semuanya, ini ada sebuah statement dari Abah Setu yang diperuntukkan oleh Rois Am saat ini, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mana pada kesempatan ini Abah Setu memberikan banyak peringatan-peringatan bagi Rois Am untuk kembali menyimak sejarah-sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, langsung saja kita akan dengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Abah Setu untuk Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am saat ini. Oke, mari kita dengarkan. Menjelaskan untuk menanggapi pernyataan Kiai Miftahul Akhyar. Saya tunda, saya tunggu sampai hampir sebulan ya, karena saya tidak mau menyampaikan itu karena ini menjadikan dikatakan oleh mereka pernyataan Kiai Miftahul Akhyar ini dijadikan hujah oleh mereka yang masih mempertahankan keabsahan Ba'alwi ini, karena di mana Kiai Miftahul Akhyar menyampaikan bahwa sesungguhnya tanpa Ba'alwi maka Indonesia tidak akan mengenal ilmu. Indonesia seolah-olah tidak akan mengenal Islam dengan baik. Nah, inilah barangkali sedikit ingin saya meluruskan ya, padahal harusnya difahami oleh Kiai Miftahul Akhyar bahwa Ba'alwi ini datang kapan dan Indonesia itu sudah Islam kapan ya. Harus diketahui bahwa Ba'alwi ini datang pada abad kurang lebih tahun 1860-an. Setelah Belanda mendapatkan kesusahan perang melawan Pangeran Diponegoro tahun 1825-1830 ya. Tetapi fakta yang ada, sahabat, teman-teman ya, tidak benar yang disampaikan Kiai Miftahul Akhyar. Karena pada dasarnya saat itu Indonesia sudah Islam. Bahkan budaya kita sudah luar biasa. Ada istilah asa, silih asi, silih asu, silih wangi itu bahkan sudah ada. Oke. Bahkan istilah di daerah Jawa Barat adalah nalang kanu susah, dulung kanu butuh, ngahudangkeun kanu sare, ngabejaan kanu poho, ngantir kanu sieun, sudah ada. Jadi landasan agama Islam itu sudah kuat di Nusantara bahkan sebelum Ba'alwi itu adalah datang. Dan kita harus lihat fakta sejarah kapan Ba'alwi ini adalah datang dan siapa yang membawa. Nah, ini. Dan tetapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah kalau dikatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar, Indonesia tanpa Ba'alwi tidak akan mengenal ilmu. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana kita tahu adalah di Indonesia adalah mereka Wali Songo, ya. Saya tidak akan bahas semuanya. Seperti Maulana Malik Ibrahim sudah ada di Indonesia adalah 882 Hijriah. Kemudian lahir adalah 1419 Masehi, berarti 1400 Sunan Maulana Malik Ibrahim sudah dakwah di Indonesia. Beliau adalah aslinya lahir adalah di Iran, ini semua. Kemudian adalah Sunan Ampel, adalah lahir 1401 di Champa, adalah di Vietnam, ya. Maka beliau punya nama asli Cina adalah Bun Sui Ho, dan mereka adalah punya anak dua adalah Sunan Derajat dan Sunan Bonang, ya. Ini adalah harus dicatat dalam sejarah kita bahwa mereka lah yang berjasa mengislamkan Buddha dan Hindu Indonesia saat itu ya. Kemudian juga Sunan Giri atau disebut juga dengan Raden Paku ya. Lahir 1442 Hijriah, artinya jauh adalah sekitar 400 tahun kemudian baru Ba'alwi itu akan datang ya. Beliau adalah putra, dikatakan juga adalah Raden Ainul Yakin, dia adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq itu adalah putra Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Aslinya adalah Palestina. Syekh Ahmad Jumadil Kubro adalah punya anak yang pertama adalah Syekh Maulana Syekh Maulana Ishaq, yang kedua adalah Syarif Abdullah ya.
yang nanti akan menjadi ayah daripada Syekh Syarif Hidayatullah ya. Maka inilah yang harus maaf ya Kiai Miftah juga bagaimana perjuangan Wali Songo memperjuangkan Islam yang luar biasa di Indonesia ya. Kemudian juga kita lihat ya dalam perjuangan waktu penjajahan Belanda, sesungguhnya di Indonesia adalah yang berjuang itu adalah para aulia Allah. Mereka adalah para ulama dan mursyid ya, di antaranya Teguh Umar adalah lahir tahun 1854 dan wafat 1899. Jadi kalau begitu Teguh Umar adalah sudah menjadi ulama pada saat Pak Alwi sudah datang dari semua ya. Dan itulah kenapa Sonokorgronyo adalah datang dan Panderplas itu adalah diciptakan oleh Belanda adalah untuk menundukkan Aceh karena Aceh tidak bisa ditundukkan. Karena Aceh memiliki keimanan yang luar biasa. Kemudian Imam Bonjol adalah lahir tahun 1772, jauh sebelum Pak Alwi datang. Dia sudah jadi imam, jadi ulama. Bagaimana mungkin Kiai Miftah mengatakan tanpa Pak Alwi Indonesia tidak akan mengenal Islam, tidak mengenal ilmu? Inilah barangkali maaf Kiai harus diluruskan. Karena kalau seandainya tidak diluruskan, kasihan adalah para pemuda-pemuda adalah generasi-generasi muda akan kehilangan sejarahnya tadi semua ya. Kemudian juga Sultan Hasanuddin adalah di Goa ya. Sultan Hasanuddin adalah tahun 1670 ya. Kemudian juga adalah Pangeran Diponegoro adalah lahir juga sekitar tahun 1785 ya, dan beliau dalam perang Diponegoro 1825 dan 1830 Belanda mengalami kesusahan sehingga Belanda saat itu seolah-olah di akhir adalah kita tahu adalah Belanda membuat fitnah tentang thariqah di Indonesia sehingga seolah thariqah di Indonesia adalah dianggap adalah sesat tadi semua ya. Inilah sebetulnya bahwa sejarah kelam tentang thariqah Indonesia dianggap sesat sebetulnya karena adanya kong kali kong antara Belanda dengan Ba'alwi tadi semua. Sementara Ba'alwi menghendaki, sebagaimana belakangan ini belum lama, Habib Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa sesungguhnya bahwa thariqah yang sebenarnya adalah thariqah Alawiyah. Ini sebuah kengacauan yang luar biasa tadi semua ya. Tetapi faktanya thariqah di Indonesia, Satariyah, Wahidiyah, Ahmadiyah, juga Qadiriyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Khalidiyah, Wahidiyah, semuanya sudah ada di Indonesia, termasuk Syekh Muhi Pamijaan adalah Satoriyah. Dan bahkan Pangeran Diponegoro adalah mursyid Qadiriyah, Imam Bonjol adalah mursyid Naksabandi, tadi semua ya. Nah inilah sesungguhnya saya ingin menantang Kiai Miftah bahwa sebutkan kepada kita semua ya generasi muda adalah siapa dari Ba'alwi yang menjadi pahlawan dari sedang perang salib bahkan sampai perjuangan Republik Indonesia. Semuanya adalah kalau kita lihat catatan sejarah justru mereka lebih banyak adalah sebagai penjahatnya daripada adalah pelaku kebaikannya dari semua. Jadi saya ingin ini adalah diluruskan sejarah ini ya. Nah kemudian juga harus diingat dalam fakta sejarah adalah adanya manuskrip yang manuskrip itu adalah sejak zaman Belanda adalah adanya kerjasama antara neo-feudalism adalah dengan Belanda saat itu. Jadi selalu ada Belanda penjajah dan orang-orang yang menjadi antek-antek Belanda setiap zaman ya. Yang terakhir adalah neo-feudalism itu sudah disematkan kepada Ba'alwi tadi semua. Karena mereka lah yang bersahabat. Maka kalau kita lihat bagaimana pengangkatan Habib Usman bin Yahya sebagai Mufti Batavia. Ini adalah luar biasa tadi semua. Bahkan dijelaskan bahwa Habib Usman itu adalah membuat fatwa dalam kitabnya yang berjudul adalah Manhajul Istiqomah Fiddini wal Salamah. Beliau menuliskan dalam kitab itu adalah bahwa sesungguhnya perjuangan pemuda-pemuda Indonesia saat itu, para pahlawan Indonesia dianggap gurur, dianggap adalah tipu daya setan, dianggap perjuangan itu adalah jihad orang bodoh. Bahkan kata Habib Usman itu adalah dosa. Bagaimana? Berarti kalau demikian Habib Usman bin Yahya menganggap Pangeran Diponegoro adalah penjahat, Patimura adalah penjahat, Hasanuddin adalah penjahat, Teguh Umar adalah penjahat, Imam Bonjol adalah penjahat. Nah inilah makanya saya ingin menyampaikan kepada Kiai Miftahul Ahyar. Coba belajar sejarah yang lebih jauh dari semua. Karena sejarah itu adalah merupakan kebanggaan, adalah
sebuah kisah kronologis keindahan sebuah bangsa dari semua. Kalau orang sudah melupakan sejarahnya, apalagi di dalam manuskrip ini dijelaskan ada kong kali kong antara neofeudalisme di antara juga dengan Baalwi dan Belanda, ya. Kenapa mengangkat Ratu Helmina adalah mengangkat Usman bin Yahya ini adalah sebagai mufti Batavia, di mana di sana ada kong kali kong, maka diceliskan dalam manuskrip itu adalah nasihat dari Sunan Giri yang menyampaikan hati-hati bahwa sesungguhnya sudah ada tercatat dari mereka bahwa sesungguhnya ada kong kali kong di antara neofeudalisme dan juga dengan Belanda saat itu adalah yang menulis jangan sampai ulama Nusantara adalah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini tidak aneh, ya. Kalau belakangan hari adalah tidak aneh. Kenapa? Maaf ya, Habib Lutfi bin Yahya mengganti makam di mana-mana dari semua. Kenapa Habib Lutfi bin Yahya membuat sejarah NU, merubah sejarah NU, seolah sejarah NU adalah didirikan oleh Habib Hashim bin Yahya, ayah kakeknya. Ini kemudian sekarang dibantah oleh pelaku sejarah karena kebetulan adalah pelakunya masih ada, keluarganya masih ada. Ini adalah kebohongan yang memang sudah ada perjanjian itu dari dulu sejak zaman Belanda dengan kakek buyutnya Habib Lutfi sendiri. Adalah bagaimana jangan sampai ulama Nusantara ini adalah menjadikan pahlawan kepada bangsanya sendiri. Maka inilah timbul kenapa pengakuan-pengakuan yang palsu daripada mereka. Di antaranya adalah membaalwikan makam. Dan ada 60 makam yang sudah dibaalwikan. Di mana di makom-makom di daerah pemakaman Sunan Ampel penuh dengan Al-Haddad, Al-Habsyi, As-Segaf. Kapan itu adalah mulainya? Kemudian juga adalah di Sunan Kalijogo bermunculan makam-makam Habib yang juga demikian dari semua. Jadi inilah memang ternyata bagian daripada rencana untuk menjadikan mereka adalah tuan rumah. Nggak aneh kalau seandainya mereka berpidato, kami adalah pemilik bangsa ini, kami adalah tuan-tuan bagi kalian. Apa coba? Coba Kiai Miftahul Ahyar renungkan dengan hati, apa tidak pernah merasa sakit sebagai bangsa Indonesia? Kita keturunan Indonesia. Maaf, saya barangkali malam hari ini agak sedikit melupakan siapa Anda. Karena ini adalah menjadi bahaya kepada Indonesia dari semua, ya. Pada saat kita sudah tidak mencintai adalah negara sendiri, sudah pada saat tidak sakit, soalnya ada pengakuan-pengakuan orang kepada bangsa ini. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Maka inilah mudah-mudahan kasus ini menjadikan pelajaran juga. Barangkali lain kali karena Anda adalah Suriah Nahdlatul Ulama, sebaiknya hati-hati dalam menyampaikan. Karena akan menjadikan hujah. Sementara saya sering bahas bahwa baik itu Kiai Supran Ma'mun, Kiai Miftahul Ahyar, bukan bidangnya untuk ilmu nasab. Jadi jangan juga menyandar-nyandarkan adalah Sayyidina Khalil Bangkalan ataupun kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena juga saya sama seperti Kiai Imad II, saya mempelajari, tidak ada mereka mengisbatkan, mereka hanya husnudzon kepada mereka itu semua. Kenapa? Karena mereka juga Hasyim Asy'ari bukan ahli ilmu nasab, Sayyidina Khalil Bangkalan juga bukan ilmu nasab, sementara ilmu nasab itu adalah merupakan ilmu fikih, yang mana ilmu fikih itu adalah berubah karena ruang dan waktu. Ingat, saya pernah menjelaskan tentang pergerakan sejarah ilmu agama Islam, ilmu fikih sejak dari mulai Imam Mujtahid sampai sekarang. Semuanya adalah saling membongkar, bukan membongkar. Memang fikih itu adalah ranah yang akan berubah dengan ruang dan waktu. Jadi kalau mereka tidak mengatakan, karena memang teknologinya tidak mendukung, karena fikih itu adalah ilmu ain, ilmu yang harus dibuktikan dan harus dinyatakan. Bukan ilmu karomah. Karomah itu hanya sekali. Tidak bisa diulang-ulang. Dan fikih wajib bisa diulang. Selama belum ada yang membantah, berarti tidak akan ada. Walaupun mereka adalah sekelas siapapun saat itu. Kemudian juga pengakuan dari apa lagi? Pribumi, Baalwi, membaalwikan makam ulama. Memakam ulama pribumi Indonesia. Membaalwikan Wali Songo. Mereka mengatakan bahwa Wali Songo adalah Baalwi. Ini adalah menunjukkan bahwa mereka adalah palsu. Karena orang yang asli tidak perlu menyandarkan kepada siapapun, kepada apapun. Percaya dengan keasliannya. Dan tidak usah yang asli itu mengaku-ngaku. Karena pada dasarnya yang asli adalah asli. Tadi semua, ya. Kemudian membaalwikan pendiri NU. Kemudian juga membaalwikan penulis lagu Indonesia Raya.
membaalwikan lambang Garuda Pancasila, membaalwikan lagu syukur, membaalwikan adalah termasuk hari yang paling sakral. Pengumuman hari kemerdekaan dianggap itu adalah hasil Habib siapa dari Kuitang, dari semua. Tetapi sekarang dibantah oleh seorang profesor Anhar Gonggong adalah merupakan juga pelaku dalam sejarah. Karena mereka pun adalah, mereka saat itu sudah dewasa, sudah menjadi seorang sarjana, dan sudah ngerti adalah ini semua. Makanya maaf Kiai Miftahul Ahyar, harusnya barangkali pelajari sejarah bukan hanya bab ilmu. Silakan Anda menguasai 12 pan. Silakan Kiai Syukron Ma'mun menguasai 12 pan. Tapi dalam bab ilmu ini adalah bukan keahlian Anda. Inilah yang harus dijadikan, dan juga buat generasi muda semua, jangan asal dengarkan ya dari semua. Walaupun dari seorang kiai yang soleh, bahkan seorang wali sekalipun yang kasar, tidak bisa. Karena ilmu nasab adalah bab ilmu fikih, dan ilmu fikih adalah sesuatu. Untuk menentukan kita satu Ramadan pun harus melihat ru'yatul hilal. Kenapa? Karena itu bagian daripada pan fikih. Maka harus terlihat bulan. Barulah paman syahida minkumus syahra fal yasum. Siapa yang menyaksikan bulan. Maka inilah. Maka demikian pula dengan ilmu nasab. Tadi semua. Itulah ilmu fikih. Kenapa dalam fikih muamalah tidak boleh kita membeli sesuatu itu seperti kucing dalam karung. Karena ilmu fikih. Imam Syafi'i dalam fikih muamalah juga ada kurang baik, barang jual beli adalah seperti halnya kelapa, jagung dan lain sebagainya, komoditi-komoditi yang masih tersembunyi di dalam, maka itulah tidak benar, tidak baik tadi semua ya. Dan termasuk nasab ba'alwi sekarang ini adalah sudah diainkan dengan adanya ilmu nasab, ilmu genetika adalah dengan tes DNA tadi semua. Itu semua dari Allah tadi semua ya. Kemudian juga mereka memba'alwikan adalah hari kemerdekaan. Memba'alwikan adalah kemudian adalah nama-nama pahlawan. Tadi pahlawan di Penogoro adalah ba'alwi. Imam Bonjol adalah ba'alwi. Bagaimana ini semua? Kalau Anda asli, seharusnya tidak perlu Anda menasabkan kepada siapapun. Kenapa harus mengaku makam? Kenapa harus mengaku pahlawan? Kenapa harus mengaku lambang Garuda Pancasila hasil ba'alwi? Kalau Anda adalah asli dari semua, ya. Orang yang palsu lah yang selalu menyandarkan kepada yang asli. Inilah yang harus difahami ya. Kemudian bahkan Habib Lutfi pernah hampir mengasegafkan Syed Khalil Bangkalan, memasukkannya di dalam silsilah Thariqat Naksabandiyah. Qadiriyah Naksabandiyah. Nah ini ya sahabat ya. Jadi saya ingin bahwa ini adalah ingin meluruskan sejarah. Maka itulah kenapa jas merah, jangan lupakan sejarah. Itulah ungkapan Bung Karno. Karena pada saat kita sudah melupakan sejarah, maka ini akan bahaya. Jadi itulah dari manuskrip ya yang ditemukan bahwa ada kong kali kong antara Belanda dengan neofeudalisme. Adalah manuskripnya adalah masih ada, dan mereka mengatakan bahwa hilangkan tadi semua data-data sejarah tentang bahwa yang berjuang, yang mengislamkan Indonesia adalah Wali Songo tadi semua. Itulah kawan-kawan semuanya apa yang menjadi pemaparan dari Abah Setu yang diperuntukkan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang tentunya teman-teman semuanya yang saat ini menonton, melihat, tentunya juga berpikir bahwa apa yang disampaikan Abah Setu itu tentunya kita harus benar-benar berpikir jernih untuk menyikapi, dan tentunya kita tetap ya di jalan yang baik dan benar. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan satu pencerahan yang tentunya akan membawa bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Itu ya. Oke kawan-kawan, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.